Young Americans. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan sedang mendengarkan radio. You saw me standing alone without of a his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite Oh benar, berita yang kudengar tadi. the representative. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir terlebih dahulu bertemu dengan para pemuda untuk menyebarkan berita baik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah kalian sudah mendengar berita tentang Jepang? Belum, Bung. Memangnya apa yang terjadi dengan Jepang? Yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh karena itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Setelah menyebarkan Setuju. berita baik ini kepada para pemuda, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menanyakan kepada Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Mari kita berangkat. Mari. Kemudian, Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir sedikit mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Soekarno menolaknya. Waalaikumsalam. Oh, Bung Hatta dan Bung Syahrir, mari masuk. Silakan duduk. Ada apa Bung Hatta dan Bung Syahrir datang kemari? Syahrir ingin memberitahukan berita penting, Bung. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, Bung. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak berhak untuk itu. Semua keputusan tergantung PPKI. Tapi Bung, maafkan 15 saya. Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Subarjo menemui Laksamana Maeda untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Namun, pihak Jepang belum menginformasikan secara resmi, sehingga kebenaran berita tersebut masih abu-abu. Malamnya, pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wigana, Soekarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita lakukan proklamasi. Benar, Bung. Kami siap menaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku, seret aku ke pojok, jangan tunggu esok hari. Sudah, kalian tidak usah berdebat. Mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Lalu, kenapa tidak Anda yang melakukannya sendiri? Hanya mengingatkan, Bung, jika proklamasi Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda. Karena benar, Bu, lagi pula kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa melakukan kemerdekaan itu sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang. Yakin, Bu, kita bisa. Benar, Bung. Ayo kita laksanakan proklamasi.
Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Kita tidak usah berdebat seperti ini lagi. Saya mengerti keadaan kalian, tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya takut akan ada banyak korban jiwa. Sudahlah. Setelahnya, Bung Karno melakukan pertemuan dengan para golongan tua. Namun, mereka tetap menginginkan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan sesuai dengan hasil sidang PPKI, yaitu 18 Agustus. Setelah usaha mendesak para golongan tua gagal, para golongan pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu kemana kita akan membawa mereka? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami sepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda memberikan pengawasan dan tempat untuk Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan memberikan perlindungan kepada kalian semua. Untuk tempat, kita akan pakai rumah Jeo Kisong. Ya, baiklah. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Ya, Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, kalau bisa besok subuh. Jam berapa tepatnya? Jam 4 subuh. Sesuai yang telah direncanakan, keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4:00 waktu Indonesia Barat, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari, Bung. Anda harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Dan kenapa aku harus pergi? Rengas Dengklok itu keputusan dari pemuda. Apa maksud Anda? Ini sudah menjadi keputusan kami, Bung. Anda harus ikut kami. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Setelahnya, rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Assalamualaikum. Bung Karno. Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa ada DNA Aidit? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Kami para pemuda sudah sepakat, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Aku memiliki anak dan istri. Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih, Kang Mas? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, para pemuda ini ingin membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah.
Setelah sampai di Rengas Dengklok, keduanya dibawa masuk ke sebuah ruangan di dalam rumah Chow Ki-song. Kemudian, para golongan muda kembali mendesak golongan tua untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, karena para golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan diadakan karena jerih payah mereka sendiri, sedangkan golongan tua ingin tetap melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada waktu yang telah dijanjikan oleh pihak Jepang. Paginya, pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, Subarjo datang menemui Wikana untuk mempertanyakan keberadaan Soekarno dan Hatta. Namun, Wikana menjawab dia tidak mengetahui keberadaan dua tokoh tersebut. Sesaat setelahnya, Subarjo memberitahukan hilangnya dua tokoh ini kepada Nishijima dan memberitahukannya kepada Maeda. Berdasarkan informasi yang didapat dari Laksamana Maeda, ia mengatakan bahwa bukanlah orang-orang Jepang yang menyulik mereka, melainkan para golongan muda. Setelahnya, Nishijima mendatangi Wikana. Wikana mengatakan mereka akan mengembalikan Soekarno dan Hatta jika keselamatan keduanya ada di bawah perlindungan Laksamana Maeda. Siangnya, tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, para golongan muda Soekarno, Hatta melakukan pertemuan. Mereka membahas tentang kapan akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Soekarno mengatakan ia telah memutuskan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelahnya, Subarjo, Sudiro, disertai dengan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta menggunakan mobil milik Subarjo. Subarjo mendapatkan informasi ini dari Laksamana Maeda yang mendukung penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, Maeda menginformasikan bahwa benar adanya jika Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bisakah saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Apa Anda bertemu dengan mereka? Izinkan dulu saya bertemu mereka. Baiklah. Ada apa, Subarjo? Saya membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar? Bukankah saya dan Sari sudah mengatakannya kepada Anda? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bung? Ayo kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan turuti permintaan kalian semua. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sedari tadi menangis. Benar. Wikana, bolehkah aku membawa mereka pulang? Tidak. Aku berjanji akan mempertaruhkan nyawaku untuk menjaga mereka. Apakah aku bisa membagi janjimu itu? Tentu. Baiklah jika begitu. Setelahnya, terjadi pula tawar-menawar proklamasi kemerdekaan Indonesia antara Subarjo dan Subeno. Subarjo mengatakan jika besok 17 Agustus 1945 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat tidak terjadi proklamasi kemerdekaan, maka ia bisa menjadi jaminannya. Subarjo bersedia ditembak mati. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno memutuskan untuk menghantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para golongan pemuda. Bisakah kau menghantarkan anak dan istriku dahulu? Baik, Bung. Sudah sampai, Bung. Hati-hati, Kang Mas. Ya nih, Mas. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, pemuda dan golongan tua sampai dan bertemu Maeda.
Malam itu, dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta menemui Somobucho Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Karena hal itu, Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Sekitar 40-50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. 17 Agustus 1945, pukul 2:00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan oleh ketiga tokoh penting, yakni Soekarno, Hatta, dan Soebarjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah proklamasi di ruang makan dengan saling bertukar pemikiran, sementara yang lain menunggu. Disitulah segala isi pemikiran diutarakan untuk mengisi naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Diawali dengan kau, Bung. Sebab di antara kami, tata bahasa mulai yang paling baik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, naskah proklamasi sudah selesai. Apakah saudara setuju? Setuju. Setelah perumusan naskah dirasa cukup, ketiganya menemui semua hadirin yang hadir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ya, benar. Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Setuju. Setelah semua setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik oleh Sayuti Meli. Ia juga merevisi beberapa kata dan kalimat. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika besok tanggal 17 Agustus? Setuju, lebih cepat lebih baik, Bung. Tapi, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju.
Setelah pukul 4:00 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus 1945, naskah proklamasi sudah siap dan disaksikan oleh beberapa hadirin yang hadir dan segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Dia, tolong perbaiki naskah ini dan sebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bung. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani di masa yang cukup menguras pikiran dan tenaga ini. Iya Pak, terima kasih Gusti Allah. Akhirnya kita dapat memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya, ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu Jumat pagi pukul 10:00 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi sesaat sebelum upacara dimulai. Dibesarkan bunda, Tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal di kejayaan bangsa hari ini. itu Ya, Bung, saya akan akhir menutup mata. Saya kalian. Tolong jaga baik-baik penyaring. Saya mendapat kesempatan untuk gerakannya untuk pertama kali. Siap, Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Asa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri.
tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ada kebeli beli. Halo. Saya hai coba. I'm frustasi Gusti. Kasih editor. Hari ini dulu. Editor sama kamera itu. Kayaknya aja. Salah-salah. Kayaknya aja. Pada sipilnya kan. Saat